Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sira Putri Widat, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya apa sih persamaan trigonometri itu? Jadi, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Seperti contoh, pada sin 2x min tangan x sama dengan 1. Ini merupakan contoh dari persamaan trigonometri karena x merupakan sudut yang belum diketahui ukurannya. X di sini dan juga x di sini. Kemudian lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dahulu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa dan di 4 kuadran. Nah, untuk nilai trigonometri sudut istimewa itu seperti di tabel ini. Seperti contoh nilai sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tangan 0 derajat sama dengan 0, kosekan 0 derajat sama dengan tidak terdefinisi, sekan 0 derajat sama dengan 1, dan kotangan 0 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Kemudian untuk nilai sin 30 derajat sama dengan setengah dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk seterusnya dapat bisa dilihat di tabel ini. Namun, catatan, untuk nilai kosekan 0 derajat tidak terdefinisi dan kotangan 0 derajat tidak terdefinisi, serta tangan 90 derajat tidak terdefinisi dan sekan 90 derajat tidak terdefinisi. Kemudian kita beralih ke di 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, itu pada rentang 0 derajat sampai 90 derajat, di mana nilai sin konstannya positif. Kemudian untuk kuadran 2, pada rentang 90 derajat sampai 180 derajat, hanya nilai sin yang bernilai positif. Kemudian pada kuadran 3, yaitu rentang 180 derajat sampai 270 derajat, hanya nilai tangannya yang positif. Nah, kemudian untuk kuadran 4, yaitu antara rentang 270 derajat hingga 360 derajat, hanya nilai cosnya yang positif. Nah, kemudian kita masuk ke menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Yang pertama, nilai sin x sama dengan sin alfa. Nilai sinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan 2, sehingga untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat untuk kuadran 1, serta x sama dengan 180 derajat min alfa tambah k kali 360 derajat untuk kuadran 2, di mana k adalah bilangan bulat, yaitu bilangan positif, negatif, ataupun 0. Nah, di sini terdapat contoh soal agar kita lebih memahami rumus yang ada di sini. Soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 kali sin 3x sama dengan min akar 2. Penyelesaiannya, di sini angka 2-nya kita pindah ke sebelah kanan, menjadi per 2. Maka hasilnya sin 3x sama dengan min setengah akar 2. Min setengah akar 2 dapat kita tulis menjadi sin 225 derajat, sehingga menjadi sin 3x sama dengan sin 225 derajat. Maka, kita menggunakan rumus yang pertama ini. 3x sama dengan 225 derajatnya itu alfa, tambah k kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 3, menjadi x sama dengan 75 derajat tambah k kali 120 derajat. Nah, yang pertama untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 75 derajat tambah 0 kali 120 derajat sama dengan 75 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 75 derajat tambah 1 kali 120 derajat sama dengan 195 derajat. Untuk k sama dengan 2, maka x sama dengan 75 derajat tambah 2 kali 120 derajat, hasilnya 315 derajat. Dan kemudian kita menggunakan rumus yang untuk kuadran 2 ini menjadi
3x sama dengan 180 min 225 derajat, ini alfa, tambah K kali 360 derajat. Sehingga 3x sama dengan min 45 derajat, tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 3, jadi X sama dengan min 15 derajat, tambah K kali 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 15 derajat, tambah 1 kali 120 derajat, hasilnya 105 derajat. Untuk K sama dengan 2, di sini hasilnya 225 derajat. Dan untuk K sama dengan 3 di sini, jadi hasilnya 345 derajat. Sehingga diperoleh HP-nya adalah 75 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan juga 345 derajat. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu cos X sama dengan cos alfa derajat. Nilai kosinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan 4, sehingga penyelesaiannya, pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 untuk kuadran 1, dan X sama dengan minus alfa tambah K kali 360 untuk kuadran 4, dimana K-nya masih sama yaitu bilangan bulat. Contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan setengah dalam interval X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya. Yang pertama, cos 2X sama dengan setengah. Setengah dapat kita tulis sama dengan cos 60 derajat. Maka kita menggunakan rumus untuk kuadran 1 menjadi 2X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Dua ruas kita bagi 2 menjadi X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita masukkan K-nya 0, maka X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 180 derajat menjadi 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X menjadi 210 derajat. Nah, yang selanjutnya untuk kuadran 4 menjadi 2X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, menjadi X sama dengan min 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya menjadi 150 derajat. Untuk K-nya 2, maka X-nya menjadi 330 derajat. Sehingga HP-nya menjadi 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan juga 330 derajat. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu tan X sama dengan tan alfa derajat. Nilai tangan suatu sudut positif di kuadran 1 dan 3, sehingga penyelesaiannya menjadi X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat untuk kuadran 1 dan 3. Dimana K adalah bilangan bulat. Ke contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi tan 2X sama dengan akar 3 dalam interval X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Penyelesaian. Sini tan 2X sama dengan akar 3. Tan 2X sama dengan akar 3 dapat kita tulis menjadi tan 60 derajat. Maka kita menggunakan rumus ini menjadi 2X sama dengan 60 derajat, ini alfa, tambah K kali 180 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, menjadi X sama dengan 30 derajat, tambah K kali 90 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 0, menjadi X sama dengan 30 derajat, tambah 0 kali 90 derajat, hasilnya 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, hasilnya X 180 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 210 derajat. Dan juga untuk K sama dengan 3, X-nya 300 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Nah, ini untuk menentukan penyelesaian untuk ukuran radian. Kalau tadi kan untuk sudut ukuran derajat. Nah, di sini untuk sudut ukuran radian. Perbedaannya hanya pada pi-nya. Di sini 360 derajat tadi itu sama dengan 2 pi. Di sini dan di sini, di sini. Nah, sedangkan 190 derajat itu ditulis pi. Nah, udah. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan trigonometri lanjutan. Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri lanjutan. Yang pertama, untuk persamaan trigonometri berbentuk
ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk lebih paham, kita coba ke contoh soalnya langsung. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat x plus cos x min 1 sama dengan 0 dalam interval x lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 60 derajat. Penyelesaian. Di sini cos x kita ibaratkan p. Sebenarnya ini bisa kita ganti y, z, a, b, c itu terserah. Namun saya di sini memakai p. Jadi 2p kuadrat plus p min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi 2p min 1 kali p plus 1 sama dengan 0. Maka untuk p1 sama dengan setengah dan p2 sama dengan minus 1. Nah, maka p-nya itu kita ubah lagi menjadi awal cos x. Untuk p1 sama dengan setengah, maka cos x sama dengan setengah. Nilai x-nya 60 derajat dan 300 derajat. Untuk p2 sama dengan min 1, maka cos x sama dengan min 1, sehingga x-nya 180 derajat. Jadi, HP-nya adalah 60 derajat, 180 derajat, dan juga 300 derajat. Kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C, yang dapat kita ubah menjadi K cos X min alpha, di mana K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan tangen alfa sama dengan B per A. Kita coba ke contoh soalnya langsung. Nilai X di antara 0 derajat dan 360 derajat yang memenuhi persamaan akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2 adalah penyelesaian. Di sini kita ubah menjadi bentuk K cos X min alpha, di mana K-nya ini A kuadrat itu akar 3 plus B kuadrat itu B-nya min 1 menjadi K-nya 2. Kemudian tangen alfa itu rumusnya B per A. B-nya min 1, A-nya akar 3, menjadi min 1 per akar 3. Sehingga alfanya sama dengan 330 derajat. Kemudian, kita masukkan menggunakan rumus yang K cos X min alfa sama dengan C. K-nya sama dengan 2, kita taruh depan 2. Cos X min, alfanya 330 derajat, sama dengan C-nya akar 2. 2-nya kita pindah ruas menjadi bagi, maka cos X min 330 derajat sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu bisa ditulis cos 45 derajat dan cos minus 45 derajat. Maka X-nya itu sama dengan 375 derajat dan 285 derajat. Nah, tapi ingat, di sini yang diminta hanya ada rentang 300 hingga 360 derajat. Kalau di sini kan melebihi 360 derajat, maka bagaimana? Ingat kembali di sini, cos 375 derajat. Menggunakan rumus cos alfa tambah K kali 360 derajat itu untuk kuadran 1 tadi sama dengan cos alfa. Di sini 375 derajat itu sama dengan K-nya 1 kali 360 derajat tambah, ya betul, tambah 15. Sehingga nilai cos 375 derajat sama dengan cos 15 derajat. Maka nilai X yang memenuhi di sini adalah 15 derajat dan 285 derajat. Maka memenuhi. Paham? Nah, kemudian setelah tadi kita membahas materi dan beberapa contoh soal, kita mulai latihan soalnya. Soal yang pertama nih, tentukan himpunan penyelesaian untuk sin X min 30 sama dengan setengah akar 3 dalam interval X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 720 derajat. Jawab. Di sini, setengah akar 3 itu sama saja dapat juga ditulis sama dengan sin 60 derajat. Sehingga bisa ditulis sin X min 30 sama dengan sin 60 derajat. Nah, kita pakai persamaan yang pertama, X min 30 sama dengan 60 plus K kali 360. Untuk K-nya 0, itu X min 30 sama dengan 60. X-nya menjadi 90 derajat. Untuk K-nya 1, X-nya menjadi 450 derajat. Kemudian, kita ke persamaan yang kedua, yaitu X min 30 sama dengan 120.
120-nya dapat dari mana sih? Dapat dari 180 min alfa. Alfanya 60 derajat. Sehingga 180 min 60 derajat itu hasilnya 120 ditambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya menjadi 150 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya menjadi 510 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 150 derajat, 450 derajat, dan juga 510 derajat. Kemudian kita ke latihan soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 8 cos kuadrat 4x min 8 cos kuadrat x sama dengan 0 dalam interval x lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Jawab. Di sini persamaan ini dapat kita faktorkan menjadi 8 cos kuadrat x kali cos kuadrat x min 1 sama dengan 0. Karena jika 8 cos kuadrat x dikali cos kuadrat x hasilnya persamaan yang ini, dan jika 8 cos kuadrat x dikali min 1 hasilnya sama dengan ini, maka menjadi 8 cos kuadrat x sama dengan 0. Di sini 8-nya pindah tetap menjadi 0 karena 0 bagi 8 itu juga 0. Kemudian cos kuadrat x-nya itu kan cos x kali cos x, maka sama saja dapat kita tulis cos x sama dengan 0. Nah, nilai x-nya itu sama dengan pi per 2 dan 3pi per 2. Kenapa di sini bentuknya pi? Karena sesuai yang di sini diminta bentuknya pi. Kemudian untuk yang kedua, cos kuadrat x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya kita pindah ruas menjadi 1. Maka cos x-nya itu pasti akar 1. Nah, akar 1 itu gimana? Berarti sama aja plus minus 1. Sehingga X sama dengan 0, Pi, dan juga 2Pi. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 0, Pi per 2, Pi, 3Pi per 2, dan juga 2Pi. Kemudian, soal yang ketiga. Diketahui persamaan 2 cos kuadrat x min 5 cos x plus 2 sama dengan 0 dalam interval x lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan pi per 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin x. Jangan lupa ini sin x, bukan hanya x. Jawab, 2 cos x kuadrat min 5 cos x plus 2 sama dengan 0. Kita misalkan sama dengan p. Menjadi 2p kuadrat min 5p plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2pi min 1 kali p min 2 sama dengan 0. Maka p1 sama dengan setengah, p2 sama dengan 2. Maka cos x yang untuk p1 itu sama dengan setengah. Nah, x-nya itu sama dengan 60 derajat. Untuk p2 sama dengan 2, maka cos x sama dengan 2. Tetapi x tidak sama dengan bilangan real. Sehingga X yang memenuhi hanyalah 60 derajat. Maka tidak sampai di situ. Di sini kan yang ditanyakan tentukan himpunan penyelesaian dari sin X. Maka X-nya tadi 60 derajat, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka nilai sin X yang memenuhi adalah setengah akar 3. Harus lebih teliti karena di sini yang ditanyakan bukan hanya nilai X, tapi sin X. Kemudian, untuk soal yang terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X min 5 sin X min 4 sama dengan 0 dalam interval X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita harus ingat sifat identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, nilai cos kuadrat X ini dapat kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat X, sehingga 2 kali 1 min sin kuadrat X plus 5 sin X min 4 sama dengan 0. Kita kalikan, 2 min 2 sin kuadrat X sama dengan 5 sin X min 4 sama dengan 0. Di sini, 2 dan min 4-nya kita jumlahkan menjadi min 2, sehingga min 2 sin X, sin kuadrat X maksudnya,
ditambah 5 sin X min 2. Min 2 tadi adalah hasil dari 2 min 4. Kemudian ini dikali minus 1 agar hasilnya ini bernilai positif. Maka menjadi 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Kita misalkan sin X sama dengan P. Maka menjadi 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 2 kali 2P min 1 sama dengan 0. Maka P1 sama dengan 2 dan P2 sama dengan setengah. Nah, P-nya kita ubah lagi menjadi bentuk asalnya yaitu sin X. Maka untuk P1 sama dengan 2, sin X sama dengan 2. Maka X tidak memenuhi bilangan real. Untuk P2 sama dengan setengah, kita ubah menjadi sin X sama dengan setengah. Menjadi X sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, juga perlu diingat identitas trigonometri, karena juga ada tipe soal yang menggunakan seperti ini, identitas trigonometri. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.